Mendengar keraguan raksasa itu, Murong Yu tidak berbicara, tetapi saling memandang dengan tenang. Setelah merenung sejenak, tidak ada kepura-puraan, dan dia melanjutkan, aku butuh bantuanmu. Murong Yu terkejut, dan tanpa sadar melangkah mundur beberapa langkah, lalu menatap raksasa itu dengan senyum masam, dan berkata tanpa daya, senior, aku tidak tahu alam apa kamu, tetapi kamu benar-benar kuat dan tangguh. Dan aku hanya seorang santo yang hebat, bagaimana aku bisa membantumu? Kekuatanku memang sangat tinggi, kamu tidak perlu tahu alam spesifiknya sekarang. Selain itu, begitu kamu meninggalkan ruang api langit, kamu harus melupakan ini. Kamu tidak dapat membocorkan setengah kata keluar, jika tidak, kamu akan berada dalam bahaya kehidupan. Berkata dengan suara yang dalam. Murong Yu merasa kagum, mengapa dia berpikir bahwa raksasa adalah musuh di dunia. Sebelum meminta bantuanmu, izinkan aku memberitahu kamu secara kasar tentang situasiku. Namaku Tianmeng. Meskipun jumlah suku Tianhuo kecil, jumlahnya tidak banyak. Ini bukan masalah 2 atau 3 anak kucing. Ini hanya relatif terhadap ras lain seperti ras manusia dan ras monster. Di antara klan Skyfire, hanya keluarga kerajaan dengan darah paling murni dari klan Skyfire yang memenuhi syarat untuk memiliki nama keluarga Tian. Dan Tianmeng secara alami adalah keluarga kerajaan dari klan Tianhuo. Bakat orang ini sangat menantang, dan dia sebanding dengan banyak monster yang telah berkultivasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya di usia muda. Tetapi orang muda akan selalu memiliki sedikit pemberontakan. Pada saat itu, Tianmeng adalah kepribadian yang menyimpang, sewenang-wenang dan sewenang-wenang. Saat berlatih di dunia suci, bertindaklah sesuai keinginan Anda sendiri. Selain itu, selama dia melihat sesuatu yang tidak adil, dia campur tangan. Sibuk. Pada akhirnya, orang ini menyinggung banyak orang kuat, diburu dan dikepung. Tetapi pada akhirnya, kebetulan diselamatkan oleh Zhao Yun yang lewat. Faktanya, Zhao Yun hanya menyelamatkannya. Kemudian mereka pergi, dan mereka tidak memiliki banyak waktu kontak. Tetapi Tianmeng menganggap Zhao Yun sebagai penyelamat. Segera setelah itu, Zhao Yun jatuh. Kejatuhan itu tidak dapat dijelaskan. Tianmeng bertekad untuk mencari tahu siapa yang berada di balik layar, dan secara bertahap ia menemukan bahwa kejatuhan Zhao Yun telah melibatkan terlalu banyak kekuatan. Kekuatan itu dan yang kuat membuat surga putus asa. Dan yang membuatnya paling putus asa dan marah adalah bahwa klan Skyfire juga terkait dengan jatuhnya Zhao Yun. Adapun apakah klan Skyfire memiliki orang-orang kuat yang terlibat dalam pembunuhan Zhao Yun, ia tidak tahu. Bagaimanapun, klan Skyfire juga terkait. Pada saat itu, Tianmeng masih muda dan tidak dapat mengendalikan amarahnya, jadi ia pergi ke Patriark klan Tianhuo untuk membuat teori. Namun, Patriark klan Tianhuo dengan tegas membantah bahwa itu ada hubungannya dengan insiden ini. Sebaliknya, dia menasihati Tianmeng agar tidak usil, kalau tidak dia akan menyusahkan tubuh bagian atasnya. Tianmeng langsung marah. Dia jelas tahu bahwa klan Tianhuo terkait dengan jatuhnya Zhao Yun, jadi mengapa sang Patriark menyangkalnya. Hal ini membuat Tianmeng merasa mual. Jadi Tianmeng membentak Patriark klan Tianhuo, dan akhirnya bertarung di klan tersebut. Namun meskipun Tianmeng kuat saat itu, bagaimana mungkin dia menjadi lawan dari Patriark klan Tianhuo? Itu langsung ditekan. Setelah Tianmeng ditekan, dia mulai merenung, merasa bahwa ini terlalu gegabah. Akibatnya, dia berubah. Tidak butuh waktu lama sebelum dia dibebaskan. Di waktu berikutnya, Tianmeng benar-benar tenang. Namun, dia masih mengejarnya secara rahasia. Namun, semakin dia melacaknya, semakin dia takut. Hubungan yang rumit dan kekuatan yang menakutkan membuat Tianmeng bahkan kehilangan keberanian untuk melanjutkan penyelidikan. Saat penyelidikannya terus mendalam, kekuatan dan konspirasi terus muncul, dan orang-orang itu tiba-tiba menjadi cemas. Tiba-tiba suatu hari, kepala keluarga klan Api Langit mengumumkan bahwa Tianmeng akan dikeluarkan dari klan Api Langit, merampas identitasnya sebagai klan Api Langit. Kemudian, Tianmeng mengalami pengejaran yang tak ada habisnya. Tentu saja, Tianmeng yang marah tidak akan mampu menangkapnya dengan tangannya, saat melarikan diri, saat berlatih. Kekuatannya dengan cepat menjadi lebih kuat. Namun, tidak peduli seberapa kuatnya dia sendiri, dia jauh lebih lemah daripada Zhao Yun. Pada akhirnya,
Di langit di atas kota api langit, Tianmeng dikelilingi oleh sekelompok orang kuat. Akhir dari pertempuran besar sudah jelas, dan Tianmeng dikalahkan. Langit benar-benar dikalahkan. Namun, mungkin dia berasal dari klan api langit. Meskipun orang-orang itu mengalahkannya, mereka tidak membunuhnya. Pada akhirnya, dia hanya memotong Tianmeng menjadi beberapa bagian dan menyegelnya di tempat yang berbeda. Dan sekarang ruang api langit disegel dengan pinggang, 2 kaki, dan 1 jari Tianmeng. Setelah bertahun-tahun, Tianmeng secara bertahap menutupi kaki dan pinggangnya. Namun, jari-jarinya yang terputus masih tidak dapat ditutupi, karena dia tidak memiliki tangan atau apapun. Terlebih lagi, ruang api langit ini benar-benar terlalu kuat, dan dapat menembus ruang api langit dengan kekuatan langit saat ini. Oleh karena itu, jika dia ingin menerobos ruang api langit, dia perlu menumpuk tubuh fisiknya, dan dia harus mencari bantuan dari orang lain. Selama bertahun-tahun, ruang api langit terus-menerus muncul periode kelemahan, yang merupakan metodenya. Menarik beberapa orang untuk masuk, dan kemudian menjanjikan keuntungan dan membiarkan mereka membantu diri sendiri. Auzu.com hanya jelas, tidak ada yang bisa berhasil sampai sekarang. Entah dia tidak tahu di mana bagian lain dari tubuh Tianmeng disegel, atau dia tidak mencarinya sama sekali. Apakah kau memintaku untuk membantumu menemukan bagian tubuhmu yang lain, lalu membawanya ke sini? Akhirnya Murong Yu mengerti. Ya, jika tidak ada yang membantu, aku tidak tahu apakah aku bisa pergi dari sini. Tianmeng berkata terus terang. Tanpa menunggu Murong Yu berbicara, Tianmeng melanjutkan, tentu saja, aku tidak akan membiarkanmu membantu dengan sia-sia. Aku akan memberimu cukup hadiah setelah selesai. Dan aku akan membantumu tumbuh dewasa secepat mungkin, dan bahkan membunuh mereka yang membunuh Zhao Yun. Orang-orang itu. Tidak heran tidak ada yang mau membantu, kau tidak melakukan apapun kepada orang lain sekarang. Setelah masalah ini selesai, siapa yang tahu apakah kau akan mengakuinya atau tidak? Murong Yu bergumam dalam hatinya. Namun, terlepas dari apakah Tianmeng benar-benar menguntungkannya, Murong Yu tidak dapat menolaknya. Hanya karena dia tahu tentang musuh Zhao Yun, dia akan membantu tanpa syarat. Bukankah Hetu tahu musuh Zhao Yun? Hetu hanya tahu beberapa. Itulah orang-orang yang membunuh Zhao Yun sejak awal. Namun, mendengarkan perkataan Tianmeng, bukan hanya mereka yang membunuh Zhao Yun, ada banyak kekuatan dan orang-orang kuat di belakang. Murong Yu akan membunuh orang-orang ini. Karena balas dendam untuk Zhao Yun adalah salah satu keyakinannya. Dia memilikinya hari ini, dan bahkan mengatakan bahwa dia hidup karena Zhao Yun. Hanya ada satu, benda angkasa yang kacau, di dunia, dan jika Zhao Yun tidak jatuh, tidak akan ada orang seperti Murong Yu di dunia ini. Tentu saja, dengan kata lain, Murong Yu harus berterima kasih kepada mereka yang telah membunuh Zhao Yun. Oleh karena itu, untuk berterima kasih kepada mereka dengan baik, Murong Yu memutuskan untuk membunuh mereka semua dan mencabut akar mereka semua. Aku bisa membantu, namun, aku tidak dapat menjamin apakah aku benar-benar dapat membantu. Kamu dapat memberikannya jika kamu memiliki manfaat, dan lupakan saja. Namun, kamu harus berjanji padaku satu hal. Murong Yu mengerang, lalu memperhatikan. Tianmeng berkata, "Oke, ada apa?" Saat itu, kamu harus memberi tahuku orang-orang dan kekuatan kuat yang membunuh Zhao Yun dari jauh. Orang-orang ini, aku membuat mereka menyesal telah membunuh Zhao Yun. Kata Murong Yu dingin, dengan niat membunuh yang terpancar. Aku akan menceritakan semuanya padamu setelah kau memiliki kekuatan itu. Tianmeng langsung setuju. Apakah kau tahu di mana bagian tubuhmu yang lain? Tanya Murong Yu segera. Tianmeng langsung tertekan, dia bahkan tidak tahu. Karena terpotong oleh beberapa hubungan, pikirannya menjadi independen, tidak dapat terhubung satu sama lain sama sekali. Faktanya, itu karena ruang api langit terlalu kuat dan mengisolasi segalanya. Aku tidak tahu di mana mereka berada. Tetapi jika kau mengambil sepotong jariku, mereka akan saling merasakan saat itu. Saat berbicara, Murong Yu melihat api menyala dari kejauhan, dan telah tiba di depannya sebelum dia bisa bereaksi. Jari yang terpotong, itu adalah jari Tianmeng yang terputus. Namun, jari yang terputus saat ini berubah menjadi seukuran jari manusia biasa, dan tubuhnya tidak memancarkan aura atau api langit yang kuat.
Mata Murong Yu tiba-tiba bersinar di bagian jari ini. Meskipun bagian jari ini tidak memancarkan aura yang kuat, kekuatan yang terkandung di dalamnya tidak hilang sedikit pun. Cahaya kekuatan yang menyilaukan langsung menyilaukan mata Murong Yu. Jika itu bisa disempurnakan, pikir Murong Yu dalam hatinya, siap untuk bergerak. Tian Meng tidak tahu apa yang dipikirkan Murong Yu, sebelumnya dia tahu bahwa itu karena Murong Yu tidak waspada. Sekarang pikiran Murong Yu sangat samar, dia tidak bisa merasakannya sama sekali. Jari yang terputus ini dapat merasakan bagian tubuhku yang lain, dan kau dapat membawanya. Selain itu, jari yang terputus juga mengandung kekuatan yang sangat besar. Jika kau menghadapi bahaya, kau dapat mengorbankan jari yang terputus untuk membunuh leluhur kekacauan. Kekuatan-kekuatan berikut. Namun, kekuatan jari yang terputus terbatas dan tidak dapat menyerap kekuatan untuk pulih dengan sendirinya. Konsumsinya tidak banyak. Oleh karena itu, sebaiknya kau tidak menggunakannya sampai saat kritis hidup dan mati. Tian Meng menasihati. Bunuh siapapun yang kuat di bawah leluhur kekacauan primordial. Murong Yu mendengar kalimat ini. Seketika ia merasa bahwa ia tak terkalahkan di dunia. Sementara Murong Yu bertanya-tanya apakah ia dapat melintasi alam suci, api langit membanjirinya dan menghantamnya sebelum ia sempat bereaksi. Ini adalah kekuatan terkuat yang dapat menghancurkan pukulan kekuatan suci leluhur. Namun, hanya ada 3 kesempatan, dan itu akan benar-benar hilang setelah 3 kali. Aku hanya dapat membantumu sekarang. Meskipun Murong Yu masih seorang bijak agung, jika ia berhasil, ia setara dengan tingkat bijak leluhur yang kuat. Dalam sekejap mata, ia berubah dari seekor semut menjadi kekuatan teratas. Tentu saja, dia hanya 3 kapak Cheng Yao Jin, dan setelah 3 kapak itu selesai, dia sudah selesai. Namun, selama 3 kapak ini digunakan dengan baik, para leluhur dapat dengan mudah dibunuh. Untuk pertama kalinya, pikiran Murong Yu muncul seperti Huang Shi. Dia harus membunuh orang ini. Haruskah aku menggunakan cara yang kumiliki sekarang untuk membunuhnya? Murong Yu bertanya-tanya, tapi itu akan terlalu sia-sia. Apakah itu serangan pemutus jari atau kekuatan pelindung yang ditinggalkan Tian Meng padanya, dia tidak dapat dengan mudah menggunakannya. Bagaimanapun, baja yang bagus harus digunakan pada bilahnya untuk dapat memainkan perannya sebagaimana mestinya. Tian Meng berkata bahwa tidak ada manfaatnya, tetapi manfaatnya bagi Murong Yu sekarang sangat mencengangkan. Lagi pula, jika digunakan dengan baik, bahkan dapat menyelamatkan beberapa nyawa Murong Yu. Harta apa yang lebih berharga daripada nyawa Murong Yu? Tentu saja, siapa yang tidak menginginkan manfaat, begitu pula Murong Yu. Oleh karena itu, ia menatap Tian Meng lagi. Pada saat yang sama aku dipenggal, semua harta di tubuhku telah diambil. Tidak ada apapun di tubuhku. Tampaknya ia tahu maksud Murong Yu. Sebelum Murong Yu berbicara, Tian Meng mengatakannya terlebih dahulu. Murong Yu sedikit konyol, tetapi tetap bertanya, apa yang terjadi dengan harta di ruang api hari itu? Semua harta itu dibiarkan secara alami di ruang api langit. Itu adalah harta alami dengan atribut api. Namun, semuanya terlalu rendah dan tidak berguna bagimu. Tian Meng segera menjawab. Siapa bilang itu tidak berguna? Jika ada banyak bahan surgawi dan harta bumi dan artefak suci, aku dapat melebur dan meningkatkan basis kultivasi. Murong Yu bergumam dalam hatinya, tetapi tidak mengatakannya. Apakah ruang api langit memiliki harta karun yang mengandung kekuatan besar yang bukan harta karun? Murong Yu tidak bersikeras pada artefak suci apapun. Yang paling ia butuhkan adalah barang-barang yang mengandung kekuatan besar. Tidak, jawaban tegas Tian Meng membuat Murong Yu merasa tertekan untuk sementara waktu. Sambil merasa tertekan, Murong Yu tiba-tiba teringat pada apa yang disebut artefak suci terbaik yang pernah ia tawar di kota Baiyang, jam cahaya rahasia Gang Feng. Jadi, ia mengeluarkan jam hitam kecil itu dan berkata kepada Tian Meng, "Senior, apakah Anda melihat apakah artefak tertinggi ini telah disegel atau dihancurkan?" Tian Meng tidak berbicara, tetapi kekuatan yang kuat menyapu jam cahaya rahasia Gang Feng. Kemudian jam cahaya rahasia Gang Feng melayang di depan Tian Meng, dan diselimuti oleh api langit. Segera, jam cahaya rahasia Gang Feng terbang kembali di depan Murong Yu, dan suara Tian Meng juga terngiang di telinga Murong Yu, "Saya tidak tahu apakah itu dihancurkan atau disegel." Mendengar ini, Murong Yu sedikit kecewa di dalam hatinya,
dan hanya bisa memasukkan jam cahaya rahasia Gang Feng ke dalam tubuhnya. Yang tidak dia sadari adalah ketika jam cahaya rahasia Gang Feng dikembalikan ke Murong Yu, suara Tian Meng sedikit aneh. Yang tidak diketahui Murong Yu adalah bahwa Tian Meng sebenarnya tahu jam cahaya rahasia Gang Feng, dan tahu asal-usulnya. Tetapi mengapa dia tidak memberitahu Murong Yu? Bahkan tidak memberitahunya apakah itu disegel atau dihancurkan. Semua kekuatan super ini gugup. Ngomong-ngomong, aku tiba-tiba teringat sebuah benda, aku tidak tahu apakah itu adalah jenis harta karun yang kamu katakan yang bukan harta karun. Saat Murong Yu mengumpulkan jam cahaya rahasia Gang Feng ke dalam Hetu Luoshu, Tian Meng tiba-tiba mengatakan sesuatu. Kemudian, manik seukuran kepalan tangan yang terbakar dengan langit yang menyala-nyala melesat dari langit yang jauh, dan akhirnya melayang di depan mata Murong Yu. Ini adalah esensi api langit, yang dipadatkan dari ruang api langit selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Itu tidak berguna kecuali esensi api langit, Tian Meng menjelaskan. Itu benar-benar tidak berguna. Murong Yu bahkan tidak merasakan sedikit pun fluktuasi kekuatan dari mutiara api langit. Namun di matanya ini jelas merupakan harta karun super. Karena cahaya kekuatan yang terpancar dari mutiara api langit, itu hampir membutakan matanya. Baginya, manik ini lebih berharga daripada artefak suci pamungkas. Jika itu dapat dimurnikan, setidaknya dia dapat dipromosikan ke alam abadi, atau bahkan alam abadi. Menahan kegembiraan di dalam hatinya, Murong Yu menyingkirkan mutiara api langit dengan senyum cerah di wajahnya, dan tersenyum pada saat yang sama, kalau begitu aku tidak sopan. Aku ingin tahu apakah senior memiliki manik-manik seperti ini. Hati yang tidak cukup, itu benar-benar hilang. Selama bertahun-tahun, ruang api langit hanya memadatkan manik ini. Tian Meng berkata dengan enteng. Tatapan acuh tak acuh. Namun, yang tidak diketahui oleh Murong Yu adalah bahwa mutiara api langit mungkin hanya mainan bagi orang lain, tanpa efek apapun. Namun bagi orang-orang klan api langit, itu adalah harta karun. Karena itu adalah inti dari api langit, itu memiliki efek mempercepat kultivasi klan api langit. Terlebih lagi, jika orang kuat klan api langit dapat menelan bola api langit, itu akan memiliki kekuatan untuk menemukan kembali dirinya sendiri dan meningkatkan bakat dan bakat. Sederhananya, bola api langit dapat mengubah suku api langit yang bodoh menjadi seorang jenius. Mutiara api langit yang begitu berharga diberikan langsung kepada Murong Yu oleh Tian Meng, dan aku tidak tahu apa maksudnya. Senior, apakah Anda memiliki cara untuk meningkatkan kekuatan Anda? Misalnya, pemberdayaan. Apakah Anda ingin mengatur ulang tubuh fisik Anda sesegera mungkin? Namun, kekuatan saya saat ini benar-benar tidak berdaya, jadi, setelah mengambil bola api langit, Murong Yu terus tidak tahu malu. Meminta keuntungan. Tian Meng merasa sedikit pusing, orang ini benar-benar terlalu serakah, bukan? Ya, jika aku menggunakan level kultivasi saat ini, aku bisa langsung mempromosikanmu ke ranah Raja Suci. Alam Raja Suci, Murong Yu tidak bisa menahan napas. Langsung bersemangat. Aku melihatnya menatap Tian Meng dengan mata berapi-api, senior, kekuatanmu diperoleh dengan susah payah, dan kamu tidak perlu mempromosikanku ke Raja Suci. Naik saja ke alam abadi atau alam bijak yang mendalam. Tian Meng tersenyum. Auzu.com, apakah kamu benar-benar ingin meningkat? Jika kamu benar-benar membutuhkannya, aku tidak keberatan. Apakah hal baik semacam ini masih perlu dipertimbangkan? Murong Yu bertanya balik, siap untuk bersiap. Tian Meng terus tersenyum, saya menyarankan Anda untuk memikirkannya terlebih dahulu sebelum membuat keputusan. Karena begitu Anda menerima pemberdayaan saya, maka fisik Anda akan berubah menjadi fisik klan Skyfire kami. Meskipun klan Skyfire kami tidak buruk, tetapi masih ada kesenjangan besar dengan benda-benda langit yang kacau. Dan, yang terpenting adalah jika Anda diberdayakan oleh saya, tingkat kultivasi Anda tidak akan pernah meningkat. Murong Yu segera tersenyum, jadi, kalau begitu saya harus mengkultivasi diri saya sendiri. Tian Meng melanjutkan, bukan hanya saya, Anda sebaiknya tidak menerima pemberdayaan orang lain. Mungkin Anda dapat mengangkat diri Anda ke tingkat yang sangat tinggi dalam waktu singkat. Namun, jika Anda ingin terus meningkat di masa mendatang, itu pada dasarnya tidak mungkin. Itu mungkin. Murong Yu merasa kagum. Tepat saat dia ingin terus berbicara,
dia tiba-tiba menemukan bahwa pemandangan di depannya berubah. Saat berikutnya, dia menemukan bahwa dia telah muncul di depan portal kota Skyfire. Itu benar-benar memindahkanku keluar. Ketika dia melihat di mana dia berada, Murong Yu tidak hanya menggertakkan giginya. Awalnya, dia berencana untuk terus mencari harta karun di ruang api langit. Dia tidak membutuhkan harta karun tingkat rendah, tetapi para murid Sekte Suci membutuhkannya. Aku masih harus masuk lagi. Murong Yu berbalik untuk memasuki ruang api langit lagi. Tetapi begitu dia melangkah keluar, seorang penjaga kota dari kota api langit berdiri di depannya, menatapnya dengan ekspresi muram, setiap orang hanya bisa masuk sekali. Jika kamu ingin masuk, kamu harus menunggu periode penurunan berikutnya. Ekspresinya dingin dan membunuh. Murong Yu tidak memiliki keraguan, jika dia berani melangkah maju, penjaga kota ini pasti akan mengambil tindakan. Keabadian tingkat rendah. Pembangkit tenaga listrik tingkat ini belum ditempatkan di matanya, tetapi ada banyak penjaga kota di dekat portal. Yang terpenting adalah ini adalah kota api langit. Jika dia berani melakukan sesuatu, pembangkit tenaga listrik kota api langit pasti akan membunuhnya. Sial, Murong Yu mengutuk, lalu berbalik untuk pergi. Bajingan kecil, berhentilah untukku. Tepat saat dia berbalik, terdengar suara serak dan getir. Murong Yu berbalik dan melihat ke atas, lalu pupil matanya menyusut tajam. Namun segera senyum cerah muncul di wajahnya, ini kebetulan, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di kota Skyfire. Li Chong, apa kabar? Bagaimana kabar kedua saudaramu? Li Chong, pembangkit tenaga abadi tingkat menengah dari Sekte Naga. Di lautan rahasia, kedua saudaranya Li Yu dan Li Sang sama-sama dipenggal oleh Murong Yu. Dia mengejar Murong Yu saat itu, tetapi Murong Yu melarikan diri. Namun, itu benar-benar takdir untuk dapat bertemu lagi di kota Skyfire hari ini. Mendengar perkataan Murong Yu, semua orang di sekitarnya mengira mereka berdua adalah teman baik atau semacamnya. Namun, melihat situasinya, itu tidak benar. Senyum cerah Murong Yu muncul, tetapi Li Chong tampak dengki. Apakah orang ini telah mengalahkan wanita pria ini? Itu membuatnya begitu marah, pikir seseorang. Menatap Murong Yu dengan mata pahit, Li Chong menggertakkan giginya. Perkataan Murong Yu hampir membuatnya muntah darah. Apakah kamu baik-baik saja? Apakah saudaramu baik-baik saja? Ini bukan sapaan, tetapi ironi. Niat membunuh yang tak berujung terpancar dari Li Chong, hampir terkondensasi menjadi substansi. Perkelahian pribadi dilarang di kota Skyfire, jika tidak, pembunuhan tidak akan berarti apa-apa. Sementara niat membunuh Li Chong terpancar dan niat membunuh, kata-kata dingin seorang penjaga kota membuat niat membunuh yang menyala-nyala itu padam. Pada jarak ini, Li Chong yakin akan membunuh Murong Yu, membuatnya tidak memiliki kemungkinan untuk melarikan diri. Namun, begitu dia membunuh Murong Yu, dia juga akan dibunuh oleh para penjaga kota-kota Skyfire. Tidak sepadan, jadi Li Chong mencibir, dan menarik kembali niat membunuh yang tak berujung itu, tetapi dia menatap Murong Yu dengan ekspresi acuh tak acuh, dan terus-menerus mencibir. Tentu saja, dia tahu bahwa Murong Yu adalah jiwa yang disucikan. Kekuatannya telah lama terisi di ruang jiwa, mencegah Murong Yu tiba-tiba membunuh si pembunuh. Mengapa kamu begitu gugup? Aku tidak akan membunuhmu, kata Murong Yu ringan, lalu berbalik dan pergi. Mendengar itu, semua orang di sekitar terkejut. Karena di mata mereka, Murong Yu hanyalah seorang suci tingkat pertama, sementara Li Chong adalah seorang yang abadi. Bukankah seharusnya ini sebaliknya? Li Chong hanya mencibir lagi, dan mengikuti Murong Yu. Karena begitu dekat denganku, kamu bisa berhati-hati. Jika aku membunuhmu, para penjaga kota itu akan mengira kamu mati tiba-tiba. Saat berjalan, suara Murong Yu tiba-tiba terdengar di telinga Li Chong. Apakah jiwa itu disucikan? Bajingan kecil, aku akan membiarkanmu mati tanpa tempat untuk menguburmu. Li Chong mencibir, suaranya sangat dingin. Hati Murong Yu merosot tajam, dan firasat buruk muncul. Setelah mengatakan ini, Li Chong hanya mengikuti Murong Yu sepanjang jalan kembali ke halaman tempat Murong Yu berada. Selama proses ini, dia tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi menatap Murong Yu dengan kepahitan yang tak tertandingi. Bahkan setelah Murong Yu memasuki halaman, dia masih menatap pintu yang tidak jauh. Seperti ular berbisa,
Murong Yu akan menggigitnya kapan saja. Murong Yu sangat kesal, tetapi dia tidak dapat membantu Li Chong. Lagi pula, apakah dia dapat membunuh Li Chong masih belum diketahui. Bahkan jika itu dapat dibunuh, dia tidak akan segera melakukannya. Tetapi selain menatapnya, Li Chong tidak bertindak berlebihan. Oleh karena itu, Anda tidak dapat membunuh siapapun dengan bantuan pisau. Wen Yi dan Gongsun Ningyu belum kembali. Karena mereka memiliki hubungan dengan jiwa Yujian mereka, Murong Yu tahu bahwa mereka tidak dalam bahaya saat ini. Akibatnya, dia tidak peduli dengan Li Chong di luar, dan langsung berkultivasi, dan dia menjadi akrab dengan tubuh fisik yang lebih kuat. Tubuh fisik tingkat senjata suci tingkat rendah tidak berarti tubuh Murong Yu setara dengan senjata suci tingkat rendah. Tentu saja, perbedaannya tidak terlalu besar. Dengan kekuatan Murong Yu saat ini, tubuh fisiknya bukanlah artefak suci. Namun, jika Murong Yu adalah seorang ahli abadi, tubuh fisiknya pasti akan melampaui artefak suci tingkat rendah biasa. Jika Anda membandingkan benda suci biasa dengan sepotong tahu, maka tubuh fisik benda suci tingkat rendah setara dengan sepotong kaca. Meskipun masih rapuh, ia jauh lebih kuat daripada tahu. Dengan kekuatan yang sama, kaca bertabrakan dengan tahu, mana yang lebih kuat? Tidak perlu dikatakan lagi. Setelah menghabiskan setengah hari, Murong Yu telah mengkonsolidasikan basis kultivasinya dan menjadi akrab dengan tubuh barunya, kekuatannya setidaknya 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Setelah setengah hari, Murong Yu tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh di udara. Segera, rohnya yang seperti lautan meluas keluar, dan wajahnya tiba-tiba berubah pada saat berikutnya. Entah kapan, bagian luar halamannya sudah dikelilingi oleh sekelompok orang. Ada orang-orang suci biasa yang lemah, dan tidak ada kekurangan orang-orang kuat yang tidak dapat dihancurkan yang kuat. Selain itu, serangkaian pikiran spiritual yang besar dan tak tertandingi menyelimuti halaman Murong Yu. Di antara orang-orang ini, pasti ada yang kuat yang melampaui keabadian. Orang suci yang mendalam atau bahkan orang suci tua. Bagaimana situasinya? Ada firasat buruk di hati Murong Yu. Namun, segera dia tahu apa yang sedang terjadi. Karena saat ini, semua orang di luar sedang membicarakan urusannya, semuanya menatap halaman Murong Yu dengan mata berapi-api dan ekspresi serakah. Itu seperti serigala lapar yang menatap kawanannya, memilih seseorang untuk dimakan. Mereka tidak membahas betapa tampannya Murong Yu, atau seberapa kuat atau berbakatnya dia. Tetapi, apakah Murong Yu ini benar-benar seorang bijak jiwa? Kudengar kekuatannya hanya seorang bijak agung tingkat pertama. Namun, berdasarkan serangan jiwanya, bahkan orang kuat mayat hidup terbunuh olehnya. Itu pasti seorang bijak jiwa. Kalau tidak, bagaimana mungkin membunuh orang kuat di alam abadi? Li Chong bersumpah untuk menamparkan dadanya, dan dikatakan bahwa dia juga terbunuh oleh serangan jiwa Murong Yu. Jika bukan karena kota Skyfire, dia tidak akan bisa melakukannya, dia membunuh Murong Yu sejak lama. Mungkinkah dia ingin meminjam pisau untuk membunuh seseorang? Petik 2. Itu mungkin. Namun, kudengar bahwa kota Baiyang telah meledak, dan keluarga Li dan para ahli tingkat leluhur di Gunung Sueyu datang. Jika Murong Yu benar-benar orang suci biasa, lalu bagaimana mungkin mereka akan datang? Dikatakan bahwa itu adalah kekuatan super di alam orang suci yang mendalam. Mereka pasti datang karena penyucian jiwa mereka. Wajah Murong Yu membiru saat dia mendengarkan komentar dari semua orang di luar. Si brengsek Li Chong membocorkan penyucian jiwanya. Tidak apa-apa sekarang, hampir semua orang menatapnya. Selama Murong Yu muncul, orang-orang ini mungkin akan mengerumuni mereka. Siapa yang tidak menginginkan penyucian jiwa? Meskipun dikatakan bahwa pertarungan pribadi dilarang keras di kota Skyfire, namun aturan selalu hanya digunakan untuk menahan yang lemah, dan tidak berpengaruh pada yang kuat. Murong Yu tahu bahwa jika penyucian jiwanya dikonfirmasi, orang-orang kuat yang bersembunyi di kegelapan pasti akan mengambil tindakan. Mengetahui cara menyucikan jiwa, bahkan jika itu menyinggung kota Skyfire, risikonya sepadan untuk diambil. Apa yang harus dilakukan? Wajah Murong Yu muram, dan dia mulai berpikir. Kota Skyfire pasti tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Dia ingin segera pergi dari sini, siapa yang membuatnya lemah? Jika dia memiliki cukup kekuatan, dia akan langsung menekan semua orang di luar. Siapa yang berani mengambil keputusan?
Hanya saja Gongsun Ningyu dan Wen Yi belum kembali. Jika dia pergi begitu saja, itu bukan karakternya. Ops, mereka berdua, hati Murong Yu tercengang ketika dia memikirkan mereka berdua. Ketika di kota Baiyang, bahkan Li De dan orang kuat super semacam ini di alam sage mendalam akan tanpa malu-malu menahan Gongsun Ningyu dan mengancam Murong Yu. Terlebih lagi, ada begitu banyak orang di kota Tianhuo yang ingin menyerangnya. Murong Yu hanya berharap Wen Yi dan Gongsun Ningyu tidak akan keluar untuk sementara waktu. Namun, mereka akan selalu keluar. Saya khawatir seseorang sudah menunggu mereka berdua di portal. Begitu mereka muncul, mereka akan dipotong. Tetapi mereka tidak boleh berani melakukannya sebelum mereka yakin. Aku akan pergi ke portal dan menunggu dulu. Begitu mereka muncul, aku akan segera membawa mereka keluar dari kota Skyfire. Berpikir dalam hatinya, Murong Yu hendak meninggalkan halaman Auzu.com, tetapi, pada saat ini, aura yang sangat kuat seperti lautan meledak dari kejauhan. Dalam waktu singkat, dia datang ke depan halaman Murong Yu. Napas yang besar dan tak tertandingi mengalir turun lebih seperti gunung, menekannya ke arah halaman. Namun, karena hubungan khusus kota Skyfire, orang ini tidak berani bersikap terlalu lancang. Bajingan Murong Yu, keluarlah dariku sekarang juga. Suara itu menggelegar seperti badai petir, dan orang-orang suci yang tak terhitung jumlahnya di sekitar halaman yang dilanda gempa itu berguling-guling dengan darah, berdiri dengan tidak stabil, dan beberapa bahkan memuntahkan darah berulang-ulang. Li Dehe. Ketika dia mendengar suara ini, Murong Yu sudah mengenali identitas orang yang datang. Segera, dia membuka pintu kamar dan berjalan keluar. Dia adalah Murong Yu, orang bijak agung tingkat pertama. Apakah dia benar-benar jiwa yang disucikan? Ketika melihat Murong Yu, mata semua orang menatapnya dengan desir. Bajingan kecil, terimalah takdirmu. Melihat Murong Yu keluar, Li Dehe melangkah maju dengan ekspresi penuh dendam di wajahnya. Aura yang kuat keluar melalui tubuhnya, dan kemanapun dia lewat, para orang suci langsung dikejutkan olehnya. Tidak bermoral, sialan, terlalu sombong dan arogan. Mereka yang tercengang olehnya semua menatap Li Dehe dengan marah. Namun, dia ditahan oleh kekuatan Li Dehe, dan dia tidak berani berbicara. Murong Yuyun berdiri dengan tenang di pintu, menatap Li Dehe dengan ekspresi polos. Li Dehe, sudah lama, apa kabarmu? Bagaimana kabar saudara-saudaramu? Itu adalah pidato lain yang membuat orang muntah darah. Kamu ingin mati? Melihat senyum mengejek Murong Yu, Li Dehe langsung marah. Berteriak keras, pegang dengan tanganmu yang besar. Di udara, dia meraih Murong Yu dan ingin menjatuhkan Murong Yu. Napas yang mengerikan itu meledak dengan ganas. Banyak pembangkit tenaga listrik yang awalnya berkumpul di jalan berubah warna ketika mereka melihatnya, seolah-olah pohon tumbang dan berhamburan. Mereka dengan cepat mundur ke segala arah, karena takut melukai ikan kolam. Murong Yu berdiri diam, tetapi memperhatikan tangan besar Li Dehe dengan ekspresi mengejek dan dengan cepat meraihnya. Melihat tangan besar itu hendak ditangkap, Murong Yu tiba-tiba menoleh untuk melihat Pak Tua Ye yang tidak tahu kapan dia berada di antara kerumunan dan berkata perlahan, Pak Tua Ye, aku diserang di rumahmu, haruskah kamu? Ekspresi seperti apa? Petik 2. Kamu telah meninggalkan rumah. Pak Tua Ye berkata dengan kosong. Ekspresi terkejut muncul di wajah Murong Yu, dan dia menoleh dan melirik ke belakangnya. Ternyata dia sudah meninggalkan gerbang agak jauh. Jadi dia mundur beberapa langkah. Tepat saat dia melewati penghalang masuk dengan setengah kakinya, tangan besar Li Dehe sudah dicengkeram. Anginnya kencang, dengan momentum yang luar biasa dan aura pembunuh. Namun, Murong Yu yakin bahwa Li Dehe tidak akan pernah berani. Tidak, harus dikatakan bahwa dia tidak akan pernah membunuhnya. Dia juga sangat iri dengan penyucian jiwa. Anak yang licik. Pak Tua Ye mendengus dingin, dan kemudian tangan merah besar yang pernah dilihat Murong Yu sebelumnya tiba-tiba muncul di atasnya. Hanya saja kekuatan yang dipancarkan oleh tangan besar merah menyala itu jauh lebih kuat daripada kekuatan yang kulihat sebelumnya. Tangan merah menyala besar itu bergetar sedikit, lalu menamparnya. Dengan ledakan, Li De dan tangan besar yang telah menangkap kulit kepala Murong Yu langsung terpental. Pada saat yang sama, tubuh Li Dehe terguncang, dan kemudian seluruh tubuhnya terhempas. Puff, dalam kehampaan, Li Dehe menyemburkan darah dengan panik. Itu benar-benar terluka.
Setelah melihat ini, wajah para orang suci yang telah ditekan oleh sikapnya yang mengesankan sebelumnya tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan kesenangan dan ejekan. Siapa yang tidak tahu bahwa Anda tidak dapat melakukannya di kota Skyfire? Dan objeknya bahkan orang-orang di ruangan itu. Xuansheng juga seorang master kecil di dunia suci. Tetapi di kota Skyfire, bahkan Raja Suci tidak berani bersikap lancang. Itu juga naga. Anak muda, amarahnya masih sedikit lebih baik. Setelah menamparkan Li Dehe, Pak Tua Ye menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya. Tetapi mendengarkan telinga Li Dehe membuatnya sangat marah. Orang ini adalah orang yang dicari oleh Sekte Jahat Surgawi saya. Dia diburu karena mencuri harta karun Sekte Jahat Surgawi saya. Sebaiknya jangan khawatir tentang orang lain. Li Dehe berjalan kembali dan melirik semua orang, lalu menatap lelaki tua Ye, berkata dengan sungguh-sungguh. Ancaman dalam pidato itu sangat jelas. Tolol, semua orang memandang Li Dehe dengan jijik. Sekte Jahat Surgawi mungkin sangat kuat, tetapi kota api langit bukanlah kota biasa, dan orang-orang di kota itu sama sekali tidak takut pada Sekte Jahat Surgawi. Namun, mendengarkan kata-kata Li Dehe, Murong Yu diam-diam marah. Sebagai seorang Xuansheng, Li Dehe benar-benar tidak tahu malu. Menjebaknya. Seketika dia tidak dapat mempercayainya, dan menatap Li Dehe dengan acuh tak acuh. Li Dehe, aku ingin menantangmu. Aku ingin menantangmu. Mendengar kata-kata Murong Yu, semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Bahkan Pak Tua Ye tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Murong Yu dengan mata terkejut. Orang bijak agung menantang Xuansheng. Apakah ini akan mati? Orang bijak agung menantang Xuansheng, dan berubah menjadi orang biasa, yang secara alami merupakan perilaku mencari kematian. Tetapi apakah Murong Yu orang biasa? Dia pasti tidak akan mencari kematian. Seperti orang lain, Li Dehe terkejut setelah mendengar kata-kata Murong Yu, tetapi dia dengan cepat bereaksi. Jadi dia berjalan menuju Murong Yu dengan senyum menyeringai. Bajingan kecil, aku setuju. Keluar dari kota segera, dan aku menerima tantanganmu. Sambil berbicara, Li Dehe berbalik untuk terbang menjauh dari kota Skyfire. Tunggu sebentar, Murong Yu memanggilnya tepat waktu. Bajingan kecil, apakah kamu ingin kembali? Tidak menepati janji. Ekspresi Li Dehe berubah muram, menatap Murong Yu dengan niat membunuh. Mata Murong Yu menyapu niat membunuh Shen Han. Mulut Li Dehe benar-benar bau. Siapapun yang dipanggil, bajingan kecil, akan marah. Namun, Murong Yu tidak mengungkapkan kemarahannya. Dalam benaknya, Li Dehe adalah orang yang harus membunuh. Murong Yu tidak peduli dengan orang seperti ini. Melihat Li Dehe dengan tatapan mengejek, Murong Yu mencibir, Li Dehe, apakah kamu terburu-buru untuk mati? Aku bilang aku ingin menantangmu, tetapi kapan aku mengatakan bahwa aku menantangmu? Aku berkata, bagaimana kamu menantangmu? Haha, mendengar kata-kata Murong Yu, semua orang tidak bisa menahan tawa. Murong Yu tidak mengatakan ini, dia hanya mengatakan bahwa dia ingin menantang Li Dehe. Bisa sekarang atau setelah puluhan juta tahun, siapa tahu. Dan ada berbagai kondisi. Anak ini memiliki banyak trik, aku benar-benar berpikir dia menantang Li De dan Sage mendalam ini sekarang. Seseorang bergumam dalam hatinya, tetapi dia menatap Murong Yu dengan tatapan waspada. Mereka semua melihat rencana licik Murong Yu dan mulai mewaspadainya. Kapan kamu akan menantang? Wajah Li Dehe muram, dan dia menatap Murong Yu dengan ekspresi tidak nyaman, ingin segera menjatuhkan Murong Yu. Jika kamu mengejar 1 miliar zaman, aku tidak akan punya waktu untuk disia-siakan. Murong Yu menatap Li Dehe dan tertawa, aku tahu kau tidak punya waktu, karena kau tidak akan selamat hari ini. Aku akan menantangmu hari ini. Tapi, mendengar ini, orang-orang di sekitar terkejut lagi. Mereka semua memandang Murong Yu dengan jijik. Orang ini hanya mencari kematian, dan dia juga dengan cemas mencari kematian. Lalu apa yang terjadi? Keluar dari kota segera. Li Dehe cemas. Balas dendam adalah satu hal, yang paling dia inginkan adalah teknik penyucian jiwa. Jika dia mendapatkannya, kekuatannya akan meningkat pesat. Kemudian, statusnya di Sekte Jahat Surgawi juga akan meningkat. Bahkan menjadi murid paling berharga dari Sekte Jahat Surgawi bukanlah hal yang mustahil, bahkan saat kekuatannya terus bertambah kuat, dia akan mampu mengendalikan Sekte Jahat Surgawi di masa mendatang. Memikirkan hal ini,
Li Dehe merasa sedikit jengkel. Bagaimana dengan kebencian Li Deyu? Meskipun keduanya adalah saudara kin, di depan metode penyucian jiwa, lupakan saja. Murong Yu tetap tidak bergerak, menatap Li Dehe dengan seringai di wajahnya. Aku berkata, bahkan jika kamu sangat ingin mati, bisakah kamu mendengarkanku dan menyelesaikannya? Bukankah orang tuamu menyuruhmu untuk menyela? Apakah sangat tidak sopan untuk berbicara dengan orang lain? Itu benar-benar bukan guru. Wajah Li Dehe menjadi suram, dan matanya menatap Murong Yu dengan ekspresi yang sangat dingin. Jika kamu kentut, lepaskan saja, jangan berkicau dan berlama-lama. Murong Yu mencibir, aku tidak berpura-pura menantangmu, tetapi apakah aku akan menggunakan orang suci level 1 untuk menantangmu, orang suci yang mendalam? Prasyarat untuk tantangan itu adalah kamu harus menekan kekuatanmu ke level milikku. Ayo, atau, kamu pulang dan tunggu, dan aku akan menantangmu setelah aku mencapai ranah orang suci yang mendalam. Pada saat yang sama, saat berbicara, tatapan mata Murong Yu menyapu wajah semua orang dan menaikkan volume. Aku tahu kalian semua ingin mendapatkan penyucian jiwa dariku. Kalian juga bisa menantangku, tentu saja, premisnya adalah keadaanku yang biasa. Jika aku mengalahkanku, aku akan menyerahkannya kepada kalian. Tetapi yang ingin kukatakan kepada kalian adalah bahwa aku sama sekali bukan orang yang disucikan jiwa. Sungguh tidak tahu malu. Mendengar kata-kata Murong Yu, semua orang yang awalnya mengira Murong Yu adalah orang bodoh merasa bahwa Murong Yu tidak tahu malu. Jika dia benar-benar orang yang disucikan jiwa, ditekan ke alam yang sama dengannya, maka bukan Murong Yu yang mencari kematian, tetapi lawannya. Adapun Murong Yu mengatakan bahwa dia bukan orang yang disucikan jiwa. Meskipun semua orang sedikit bingung, mereka tidak mempercayainya. Kecuali jika terbukti, siapa yang akan mempercayainya. Bagaimanapun, itu adalah penyucian jiwa. Wajah Li Dehe tiba-tiba menjadi jelek, menatap Murong Yu dengan mata yang sangat pahit, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa untuk sementara waktu. Dia secara pribadi telah mengalami serangan jiwa Murong Yu. Setelah alam itu ditekan oleh orang suci, dia pasti akan mati. Melihat senyum Li Dehe, Murong Yu menunjukkan senyum cerah di wajahnya. Li Dehe, apakah kamu takut? Apakah kamu kekuatan super di alam orang suci yang mendalam yang tidak berani menerima tantanganku? Li Dehe menatap Murong Yu dengan ekspresi dingin, tetapi tidak menjawab. Bahkan jika Murong Yu menghinanya dan mengejeknya sekarang, lalu kenapa? Apakah itu sebanding dengan hidupnya? Selama Murong Yu meninggalkan kota Skyfire, dia tidak akan pernah bisa melarikan diri. Murong Yu, kamu juga tahu bahwa aku berada di alam orang suci yang mendalam, yang jauh lebih kuat daripada alam orang suci. Bahkan jika alam itu ditekan, itu sangat tidak adil bagimu. Sedangkan bagiku, aku selalu menganjurkan keadilan. Jadi, tunggu sampai ketika kamu berada dalam kondisi yang sama denganku, aku akan menerima tantanganmu lagi. Auzu.com. Mata semua orang tertuju pada tubuh Li Dehe, dan wajah semua orang terkejut. Mereka semua terkejut dengan ketidakberdayaan Li Dehe. Mereka semua ingin bertanya kepada Li Dehe, bagaimana kamu bisa begitu tidak tahu malu? Bagaimana seseorang bisa begitu tidak tahu malu? Bagaimana kamu melakukannya? Yang terpenting adalah setelah Li Dehe mengucapkan kata-kata yang tidak tahu malu ini, wajahnya tidak pernah memerah. Kulit pria ini lebih tebal dari kerak binatang buas biasa. Seorang murid yang baik yang dikultivasikan oleh Sekte Tianxia, kamu pikir begitu padaku, aku sangat menghargaimu. Murong Yu juga terkejut, dan kemudian dia berkata kepada Li Dehe, dengan rasa terima kasih. Namun, bahkan orang yang tuli dapat mendengar sarkasme dalam pidato itu. Li Dehe hanya menatap Murong Yu dengan ekspresi dingin, acuh tak acuh. Apakah ada yang ingin menerima tantanganku atau menantangku? Di bawah alam yang sama, aku akan dengan senang hati menemaniku. Tentu saja, aku tidak menerima tantangan tanpa syarat. Penantang harus datang dengan senjata suci, yang terburuk itu juga harus menjadi artefak suci kelas menengah. Murong Yu melirik semua orang dan berkata dengan ringan. Semua orang terdiam. Mereka tidak berani menantang Murong Yu sampai mereka tidak tahu apakah Murong Yu adalah orang yang disucikan jiwanya. Kalau tidak, mereka bahkan tidak akan tahu bagaimana mereka mati. Itu hanya orang suci, sangat menantang, itu luar biasa. Hari ini, Duan Tianpingku akan menantangmu.
Sebuah suara dingin terdengar. Mengikuti reputasinya, Murong Yu melihat seorang pria muda dengan tatapan muram berjalan mendekat. Sinar kekuatan di tubuhnya sangat kuat, setidaknya untuk pembangkit tenaga abadi tingkat rendah. Duan Tianping. Ekspresi Murong Yu masih polos, tetapi ekspresi banyak orang yang hadir berubah. Meskipun kota Tianhuo memiliki aturan yang sangat ketat, keluarga Duan juga merupakan tiran di kota Tianhuo, dan merajalela dan jahat di kota Tianhuo pada hari kerja. Meskipun Anda tidak dapat melakukannya di kota Skyfire, keluarga Duan dapat menggunakan berbagai metode untuk mengganggu Anda dan membuat Anda tidak dapat hidup. Dan jika Anda tidak dapat meninggalkan kota Skyfire, Anda akan dibunuh oleh keluarga Duan yang kuat. Ada banyak keluarga seperti keluarga Duan di kota Skyfire, tetapi keluarga Duan adalah yang paling kuat. Bersama dua keluarga lainnya, penduduk kota Skyfire menjadi 3 Raja Skyfire. Orang-orang suci biasa berbicara tentang mereka yang berubah warna. Artefak suci kelas menengah, kata Murong Yu ringan sambil menatap Duan Tianping. Kau bukan lawanku, apa gunanya memberimu artefak suci kelas menengah? Duan Tianping menatap Murong Yu dengan jijik, ekspresi arogansi. Di matanya, Murong Yu adalah seekor semut. Bahkan saat berbicara, dia melirik Li Dehe yang tidak jauh dengan jijik, sangat menghina. Li Dehe diam-diam marah dan membunuh secara diam-diam. Awalnya dia bukan orang yang banyak jumlahnya, jika bukan karena kota Skyfire, hanya dengan melihat Duan Tianping saja sudah membuatnya menjadi kejam dan membunuh. Tanpa artefak suci kelas menengah, dari mana asalnya? Kata Murong Yu enteng. Duan Tianping sangat marah, tetapi untuk memastikan apakah Murong Yu benar-benar seorang yang disucikan jiwanya, dia tetap membuang artefak suci kelas menengah. Dengan senyum di wajahnya, Murong Yu mengumpulkan artefak suci itu ke dunia Hetu Luoshu, lalu terbang menuju pusat kota. Semua orang bingung. Aku hanya menerima tantangan di kota Skyfire. Bagaimana dengan di luar kota? Haha. Pergi ke luar kota untuk menerima duel. Murong Yu benar-benar, haha. Dia bisa membayangkan bahwa selama dia melangkah keluar dari kota Skyfire dalam satu langkah, akan ada pemain kuat yang tak terhitung jumlahnya secara langsung. Di tengah kota Skyfire, ada arena yang sangat besar. Serahkan pada semua orang untuk menyelesaikan perselisihan. Semua orang mengikutinya, mereka semua ingin melihat apakah Murong Yu benar-benar seorang yang suci jiwanya. Setelah keduanya mencapai ring, Duan Tianping mengambil inisiatif untuk menekan alam, dan kemudian dia ingin melakukannya. Tunggu, aku tidak percaya padamu. Murong Yu berteriak ketika dia mulai, dan kemudian Murong Yu menatap lelaki tua Ye di antara kerumunan. Pak Tua Ye, kamu datang untuk menekan kekuatannya. Aku khawatir segelnya akan terangkat ketika dia akan mati. Itu tidak menyenangkan. Mendengar itu, Duan Tianping hendak merokok. Apakah dia orang seperti itu? Yah, dia orang seperti itu. Tetapi Murong Yu, seorang suci, dapat memaksanya untuk mengangkat segel. Bukankah ini menghinanya? Duan Tianping hendak memarahinya, tetapi ketika dia melihat lelaki tua misterius Ye perlahan berjalan mendekat, dia langsung diam. Bahkan jika dia adalah keluarga Duan, dia tidak berani tidak menghormati lelaki tua misterius Ye, itu adalah pelajaran dari masa lalu. Orang tua Ye pertama-tama melirik Murong Yu dengan samar, lalu melambaikan tangan ke arah Duan Tianping. Duan Tianping belum merasakan apapun, tetapi Murong Yu yakin bahwa dia telah menyegel Duan Tianping. Kemudian, kali berikutnya adalah penampilan Murong Yu. Nak, meskipun aku menekan kekuatanku, kamu jelas bukan lawanku. Aku akan membiarkanmu melakukan 3 gerakan terlebih dahulu. Merasa bahwa dia masih memiliki kekuatan Sein Rilem, Duan Tianping menenggak dingin ke arah Murong Yu. Warna arogan di wajahnya sangat kuat, dan dia jelas membenci Murong Yu. Murong Yu bingung, dari mana datangnya keunggulannya. Benarkah membiarkanku melakukan 3 gerakan terlebih dahulu? Meskipun dia bingung, Murong Yu menatap Duan Tianping dan tersenyum. Melihat senyum Murong Yu, Duan Tianping tiba-tiba merasakan firasat buruk. Tetapi dia tidak peduli, dia hanya merasakan senyum Murong Yu sangat menjijikkan. Jadi, dia berkata dengan tidak sabar, jangan bicara omong kosong, minta saja kamu melakukannya. Senyum di wajah Murong Yu menjadi lebih cerah, dia tidak berbicara, tetapi perlahan mengangkat jari telunjuk kanannya. 1 jurus, aku hanya butuh 1 jurus untuk mengalahkanmu.
Mata semua orang tertuju pada Murong Yu, dan masing-masing dari mereka menunjukkan tatapan sinis dan bodoh. Bagaimana mungkin Murong Yu mengalahkan Duan Tianping dengan satu jurus? Apa kau bodoh? Paru-paru Duan Tianping akan meledak. Namun, dia tidak berbicara, hanya menatap dingin ke arah Murong Yu. Dalam hatinya, dia sudah berpikir tentang bagaimana cara menyiksa Murong Yu setelah 3 jurus itu. Pada saat ini, Murong Yu bergerak. Aku melihatnya melangkah keluar dan menghilang di tempat. Pada saat yang sama, hati Duan Tianping tiba-tiba diselimuti oleh atmosfer yang kuat dan sangat berbahaya. Dengan sebuah pikiran, dia mengguncang tubuhnya dan dengan kasar mundur. Meskipun dikatakan bahwa Murong Yu memiliki 3 jurus, itu tidak berarti bahwa dia tidak dapat menghindarinya. Hanya, dengan ledakan, Murong Yu muncul tepat di depannya, tinjunya memancarkan cahaya hitam, dan dia langsung jatuh di dada Duan Tianping. Tiba-tiba, semua orang mendengar suara keras yang tumpul terlebih dahulu, dan kemudian melihat seluruh tubuh Duan Tianping hancur berkeping-keping. Semua orang bahkan melihat keterkejutan di wajah Duan Tianping sebelum tubuhnya hancur. Tubuh Duan Tianping hancur dengan sebuah pukulan. Semua orang terkejut, kekuatan Murong Yu juga melampaui Duan Tianping, kan? Kau kalah. Setelah menghancurkan tubuh Duan Tianping dengan sebuah pukulan, Murong Yu tidak memanfaatkan situasi untuk membunuh Murong Yu, tetapi berdiri di atas ring, menatap Duan Tianping yang hancur dengan pandangan dunia. Duan Tianping sangat marah sehingga dia segera menyatukan kembali tubuhnya dan berteriak, "Anak nakal, kau menyerang secara diam-diam." Haha, mendengar apa yang dikatakan Duan Tianping, banyak orang di sekitar ring sudah tertawa. Apakah Murong Yu melakukan serangan diam-diam? Jelas Duan Tianping menyuruhnya untuk menyerang terlebih dahulu. Dikalahkan tetapi mengatakan pihak lain melakukan serangan diam-diam. Orang-orang setingkat dengan Li Dehe sangat tidak tahu malu. Murong Yu tidak berbicara, tetapi menatap Duan Tianping sambil tersenyum. Untuk menghadapi orang-orang yang tidak tahu malu seperti itu, tidak peduli seberapa banyak Anda berbicara, itu tidak berguna, Anda harus menggunakan tinju Anda. Jika Anda memukul lawan secara langsung dengan tinju besar, Anda bahkan tidak dapat berbicara. Apakah Anda tidak mengakui kekalahan? Murong Yu berkata dengan ringan setelah waktu yang lama. Omong kosong, tentu saja saya tidak mengakui serangan Anda. Duan Tianping sedikit frustrasi. Apakah Anda ingin datang untuk kedua kalinya? Murong Yu terus bertanya sambil tersenyum. Omong kosong, Duan Tianping hampir meraung, melihat Murong Yu menggertakkan giginya. Pada saat yang sama, dia telah meningkatkan kekuatannya hingga batas yang dapat ditingkatkan. Lupakan saja, Anda dapat melakukannya terlebih dahulu, kata Murong Yu tiba-tiba. Sebelum suara Murong Yu jatuh, Duan Tianping sudah mulai menyerang. Kecepatannya begitu cepat sehingga orang-orang yang ada di sekitarnya belum bereaksi. Bajingan ini benar-benar tidak tahu malu. Begitulah penilaian orang-orang di sekitarnya setelah mereka bereaksi. Kilatan cahaya dingin melintas di mata Murong Yu, dan setelah Duan Tianping mulai menyerang, dia melangkah maju lagi. Tidak ada gerakan, hanya sebuah pukulan langsung. Ledakan, tinju kedua belah pihak menghantam sebuah bagian di kehampaan, dan ledakan suara teredam yang besar meletus. Kemudian, semua orang di dekat ring melihat tinju dan lengan Duan Tianping meledak setiap inci. Namun, tinju Murong Yu melaju lurus ke depan, menghantam dada Duan Tianping dengan sebuah pukulan. Pada saat ini, Duan Tianping sangat terluka, karena tubuhnya sekali lagi diledakkan oleh Murong Yu. Tidak dapat disangkal, dia bukanlah lawan Murong Yu. Terlebih lagi, kali ini Murong Yu tidak berencana memberinya kesempatan lagi. Setelah menghancurkan tubuh Duan Tianping, dia mengulurkan tangannya yang besar dan meraih jiwa Duan Tianping di udara. Tepat saat Murong Yu meraih jiwa Duan Tianping, serangkaian pikiran ilahi yang besar merobek kehampaan dan mendarat padanya, langsung menguncinya. Jelas, orang-orang ini semuanya harus kuat dalam keluarga Duan. Mereka memperingatkan Murong Yu, agar dia tidak berani membunuh Duan Tianping. Auzu.com, Tantangan Arena, hidup dan mati ditakdirkan untuk adil dan jujur. Siapa yang berani merusak prinsip keadilan dan kejujuran? Ketika spiritualitas yang besar dan tak tertandingi turun ke Murong Yu, sebuah suara samar muncul di telinga para master spiritualitas ini. Hati orang-orang ini bergetar hebat,
dan pikiran spiritual yang mendarat pada Murong Yu tiba-tiba menyusut kembali. Murong Yu terkejut dengan ini, tetapi bahkan jika pikiran spiritual ini tidak mundur, dia tidak akan berkompromi. Kamu kalah, kata Murong Yu, menatap jiwa Duan Tianping yang ditangkap di tangannya. Aku tidak yakin. Duan Tianping meraung, napas kebencian yang tak tertandingi terciprat dari jiwanya, bergegas menuju Murong Yu. Dia benar-benar tidak puas. Meskipun dia menekan wilayahnya, bagaimana mungkin dia bahkan tidak bisa menerima tipu daya seorang suci. Yang tidak diketahui Duan Tianping adalah bahwa Murong Yu sebenarnya adalah seorang suci yang hebat. Tetapi Murong Yu tidak menggunakan kekuatan orang bijak yang hebat, bahkan kekuatan orang suci. Dia hanya menggunakan kekuatan tubuhnya. Mengandalkan kekuatan fisiknya, dia menghancurkan Duan Tianping yang abadi. Bukan seberapa kuat Murong Yu, tetapi Duan Tianping, yang tidak memiliki kekuatan, terlalu lemah. Sebenarnya, ini adalah masalah umum bagi semua orang suci biasa. Mereka hanya kekuatan mereka, dan mereka bukan apa-apa. Namun setelah bereksperimen, Murong Yu menemukan bahwa berdasarkan tubuh fisiknya yang merupakan artefak pengorbanan tingkat rendah, sudah cukup untuk dibandingkan dengan orang suci pada umumnya. Orang dapat membayangkan manfaat dari tubuh fisik yang kuat. Ini juga dapat menjelaskan mengapa Huang Xi dan yang lainnya begitu rakus terhadap kemungkinan latihan fisik Murong Yu. Apakah kamu benar-benar tidak puas? Suara Murong Yu menjadi suram. Bajingan kecil, lepaskan aku dengan cepat. Kalau tidak, aku akan membuatmu lebih buruk dari kematian. Duan Tianping berteriak pada Murong Yu. Murong Yu tiba-tiba tersenyum, aku paling benci diancam oleh seseorang. Dan mereka yang mengancamku biasanya mati. Sebelum kata-kata itu jatuh, Murong Yu langsung meremas jiwa Duan Tianping. Penonton yang hadir sepertinya mendengar suara klik. Pemakan jiwa. Setelah meremas jiwa Duan Tianping, Murong Yu menelan jiwa orang lain dengan sebuah pikiran. Jiwa pembangkit tenaga mayat hidup dapat dianggap sebagai suplemen besar baginya, dan itu dapat meningkatkan kekuatan jiwa sedikit demi sedikit. Ding! Setelah jiwa Duan Tianping terpental berkeping-keping, cincin penyimpanannya juga meledak dan jatuh ke tanah. Ketika semua orang mengira Murong Yu tidak menginginkan cincin penyimpanan ini, mereka melihat bahwa dia telah mengambil cincin penyimpanan di tangannya. Kemudian cincin itu menghilang dalam sekejap. Dia membunuh Duan Tianping dan menerima cincin penyimpanan Duan Tianping. Perseteruan antara Murong Yu dan keluarga Duan telah berakhir. Semua orang tidak tahu mengapa Murong Yu begitu berani. Faktanya, Murong Yu telah memutuskan untuk membunuh ketika dia ditantang. Membunuh Li Wei. Dia ingin orang-orang ini melihat bahwa dia bukanlah kesemek yang lembut, jadi dia dapat meremasnya kapanpun dia mau. Dan bahkan jika dia tidak membunuh mereka, apakah mereka akan membiarkan mereka pergi? Itu tidak mungkin. Beberapa sosok muncul tepat di sekitar ring, menatap Murong Yu dengan napas muram. Niat membunuh yang mengerikan dengan cepat menyebar, dan suhu kehampaan di sekitarnya turun dengan cepat. Jelas, ini adalah pemain kuat dari keluarga Duan. Semuanya menakjubkan, setidaknya pembangkit tenaga abadi. Apakah kamu ingin menantang? Murong Yu menatap keluarga Duan yang kuat sambil tersenyum, tanpa rasa takut. Aku datang. Seorang ahli mayat hidup tingkat menengah berteriak dan melompat langsung ke ring. Tetapi dia tidak berani bersikap lancang, dan dia menekan alam sebelum mengambil tindakan. Murong Yu menatap lelaki tua Ye di bawah ring. Otot-otot di wajah Pak Tua Ye berkedut, merasa orang ini menganggap dirinya sebagai kuli. Pak Tua Ye sangat kesal, tetapi dia masih mengambil tindakan untuk menekan lelaki kuat di keluarga Duan ini. Artefak suci tingkat menengah. Keluarga Duan yang kuat menggertakkan giginya dan melemparkan artefak suci tingkat menengah ke Murong Yu, lalu dia bergegas keluar saat tubuhnya gemetar. Satu gerakan, teriak Murong Yu dengan suara rendah dan melangkah keluar. Setelah melihat tubuh kuat Murong Yu, di mana orang kuat dari keluarga Duan bisa berhadapan langsung dengan Murong Yu. Pertarungan jarak dekat. Oleh karena itu, dia ingin langsung membunuh Murong Yu dengan kekuatannya. Namun, kecepatan Murong Yu terlalu cepat. Begitu dia menembak, Murong Yu sudah tiba di depannya, dan kemudian membanting dengan pukulan. Kecepatannya sangat cepat, dan lawan yang cepat tidak dapat menghindarinya sama sekali, yang disebut pembangkit tenaga abadi sejati, dia sudah bereaksi.
Namun, kekuatan alam orang suci tidak sesuai dengan kekuatannya. Hati bereaksi, tetapi tubuh fisik terlambat untuk bereaksi. Oleh karena itu, dengan ledakan, tubuh orang ini langsung diledakkan oleh Murongyu. Segera, Murongyu mengulurkan tangan besarnya dan meraih jiwa lawan di udara. Engah, jiwa orang ini langsung diremas oleh Murongyu, dan dia mati. Setelah menyerap pecahan jiwa orang ini, Murongyu berkata di mata pembunuh keluarga Duan, lupa memberitahumu, ingin menantangku, harganya bukan hanya artefak suci kelas menengah, tetapi juga nyawa. Sambil berbicara, hati Murongyu menjadi segar kembali. Dia sekarang berharap semakin banyak orang yang akan menantangnya. Karena dia tidak hanya bisa mendapatkan artefak suci dan harta karun lainnya dari penantang, tetapi juga jiwa mereka. Semakin kuat kekuatan mereka, semakin kuat jiwa mereka, dan setelah Murongyu melahap mereka, semakin besar peningkatan ranah jiwanya.